Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Mustafa, nomor induk mahasiswa 2003102239 dari Prodi Manajemen Universitas PGRI Madiun. Dalam video ini saya akan mempresentasikan beberapa poin pembahasan dari perusahaan Unilever Indonesia untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktek simulasi manajerial. Baik, langsung saja. Unilever Indonesia. Poin pembahasan yang pertama adalah profil perusahaan. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dan London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia jika didasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012 di belakang P&G dan Nestle. Unilever juga merupakan produsen olesan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan yang paling tua di dunia yang masih beroperasi hingga saat ini. Unilever sudah menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Urin, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever juga membuat beberapa upaya akuisisi. Pada dekade 2010-an, di bawah kepemimpinan Paul Polman, Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan. Dari yang sebelumnya di bisnis makanan, yang mana menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang, yang mana 14 merek diantaranya memiliki total penjualan lebih dari 1 miliar pound sterling. Unilever beroperasi di bawah satu nama dan dipimpin oleh dewan direksi yang sama. Unilever dibagi menjadi 4 divisi utama, yaitu makanan, minuman dan es krim, perawatan rumah tangga, dan perawatan tubuh. Unilever memiliki pusat riset dan pengembangan di Inggris, Belanda, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Poin pembahasan selanjutnya, kode etik perusahaan Unilever. Pertama, kode etik standar perilaku. Dalam melaksanakan semua kegiatan, Unilever melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas, keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia, menjaga kepentingan para karyawan, dan menghormati kepentingan sah dari para relasi Unilever. Selanjutnya, kode etik mematuhi hukum. Seluruh perusahaan Unilever dan para karyawannya berkewajiban mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya. Kode etik karyawan. Unilever merekrut, mempekerjakan, dan mengembangkan para karyawan hanya atas dasar kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan bagi pekerjaan yang harus dilakukan. Unilever memiliki komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Kode etik memegang saham. Unilever melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bertaraf internasional. Selanjutnya, kode etik mitra usaha. Unilever memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha. Kode etik keterlibatan pada masyarakat. Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan sebagai bagian integral dari masyarakat serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan komunitas setempat. Kode etik kegiatan umum. Perusahaan Unilever diharapkan untuk menggerakkan dan mempertahankan kepentingan bisnisnya yang sah. Kode etik lingkungan. Unilever memiliki komitmen untuk terus-menerus mengadakan perbaikan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan mendukung sasaran jangka panjang untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Kode etik inovasi. Dalam upaya melaksanakan inovasi ilmiah demi memenuhi kebutuhan konsumen, Unilever akan senantiasa merujuk pada keinginan konsumen dan masyarakat. Kode etik persaingan. Unilever percaya akan persaingan ketat namun sehat dan mendukung pengembangan perundangan-undangan tentang prinsip persaingan yang wajar.
Kodeti yang terakhir, mekanisme pelaporan pelanggaran whistleblower. Unilever Indonesia telah mengatur mekanisme pelaporan whistleblower untuk setiap kejadian pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap KOBIPI maupun terhadap setiap bentuk pelanggaran etika lainnya. Poin pembahasan selanjutnya, manajemen risiko perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever telah menetapkan sebuah kerangka kerja tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya, dan hubungan antara rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Kerangka kerja ini mencakup sistem dan kebijakan yang mengatur pengelolaan aset dan risiko guna mendukung kesehatan keuangan dan pencapaian tujuan pertumbuhan perusahaan. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pengembangan sumber daya manusia, praktek manajemen keselamatan dan lingkungan, serta pengembangan budaya perusahaan. Kerangka kerja tersebut didukung oleh berbagai panduan dan sistem kontrol, termasuk sistem kontrol internal, sistem manajemen risiko, audit internal, prinsip bisnis atau Code of Business Principle (COBP), anggaran dasar perseroan, pedoman mitra bisnis Unilever, pedoman pertanian berkelanjutan, dan sistem manajemen mutu, serta proses bisnis dan standar prosedur operasional Unilever. Bersama-sama, Unilever memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh lini organisasi. Selanjutnya, sistem manajemen risiko. Direksi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dihadapi perusahaan dan memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola secara efektif. Direksi didukung oleh tim manajemen risiko korporasi yang mengatur desain, implementasi, dan pemutahiran sistem manajemen yang efektif secara teratur. Komite ini terdiri atas kepala audit internal, financial controller, commercial manager, business system manager, dan sekretaris perusahaan. Juga diketahui oleh chief financial officer. Selanjutnya, evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko. Manajemen risiko yang efektif merupakan hal mendasar untuk pengelolaan bisnis yang baik, dan keberhasilan Unilever Indonesia sebagai organisasi bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi berbagai risiko dan peluang untuk bisnis Unilever. Unilever mengelola risiko dan peluang tersebut dengan cara dipertimbangkan matang-matang, terstruktur, terkontrol, dan efektif. Pendekatan manajemen risiko Unilever tertanam dalam kegiatan usaha sehari-hari. Poin pembahasan selanjutnya adalah manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk. Ada 4 komponen pokok bidang pemasaran yang dapat dikendalikan perusahaan yang kita kenal dengan sebutan 4P: produk, price, place, dan promotion. Termasuk pula kondisi persaingan. Adapun strategi pemasaran yang telah digunakan oleh perusahaan Unilever Indonesia berdasarkan 4 komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, produk. Dari segi produk, PT Unilever Indonesia melakukan diversifikasi atau segmentasi produk yang merupakan proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Strategi pemasaran Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk. Selanjutnya, komponen harga. Dikarenakan terdapat diversifikasi produk, maka harga yang ditawarkan oleh PT Unilever Indonesia sangat bervariatif. Setiap produk yang dijual oleh PT Unilever Indonesia memiliki harga yang berbeda tergantung pada ukuran produknya. Komponen selanjutnya, tempat atau place. Tempat yang digunakan untuk memasarkan produk dari Unilever bervariasi sehingga tidak terbatas pada satu sektor saja. Ada tempat yang digunakan untuk memasarkan produk terdiri dari berbagai sektor seperti mall, minimarket, bahkan sampai warung-warung yang ada di pedesaan. Komponen selanjutnya, promotion. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan Unilever meliputi iklan, advertising, promosi melalui personal selling, dan sebagainya.
Poin pembahasan selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan Unilever terhadap lingkungan melakukan beberapa tanggung jawab sosial. Contohnya, tanggung jawab yang dilakukan adalah mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Baik, demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan tentang poin-poin pembahasan perusahaan Unilever Indonesia. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.